Kasihan sekali melihat Gibran ini, teman-teman. Kasihan sekali melihat wakil presiden kita di usianya yang masih muda, belum sempat merasakan tenangnya mengabdi. Ia sudah jadi sasaran hujatan setiap hari. Belum sempat menunjukkan niat baiknya secara utuh, sudah dituding, dicibir, bahkan dihakimi tanpa ampun. Dia hanya ingin bekerja, itu saja, just it. Tapi mengapa seolah-olah semua langkahnya salah? Tatapannya yang tenang dianggap sombong, diamnya disangka kebodohan, kunjungannya ke rakyat dipelintir jadi pencitraan. Padahal kalau kita jujur, berapa banyak pemimpin muda yang rela datang ke pelosok, menyapa rakyat satu persatu tanpa kamera, tanpa protokol ketat. Gibran mungkin anak presiden, ya, dia anak presiden ke-7 Republik Indonesia. Tapi hari ini ia adalah wakil presiden Republik Indonesia. Jabatan yang dipilih lewat pemilu, bukan warisan. Tapi entah kenapa, setiap langkahnya seperti terus diikuti dengan sorotan penuh curiga. Dianggap tidak layak, dianggap hanya numpang nama, dianggap kecelakaan politik, dianggap manipulasi politik. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak melawan, hanya diam seperti video yang kita lihat tadi. Ia diam, ia telan semua tudingan itu bulat-bulat. Ia tersenyum meski mungkin hatinya remuk. Ia tetap datang ke pasar menyalami rakyat kecil, padahal mungkin malam sebelumnya ia tidak bisa tidur karena tekanan yang begitu hebat. Apa tak ada sedikit pun rasa iba dari mereka yang menyerang Gibran terus-menerus? Gibran itu manusia biasa, punya hati, punya perasaan. Tapi seolah semuanya ditutup demi menjadikannya target empuk. Kami yang melihat dari jauh hanya bisa mengelus dada. Kami tahu kau tidak sempurna, Mas Gibran. Tapi kami juga tahu kau belum sempat diberi kesempatan. Kami kasihan kepadamu, Mas. Bukan karena kau lemah, tapi karena kau kuat sendirian. Dan maafkan kami kalau hanya bisa melihatmu dipukul bertubi-tubi tanpa bisa melindungi. Meski hari demi hari dihantam opini, disudutkan, dipelintir, Gibran masih berdiri sendirian di tengah badai yang entah kapan redanya. Ia tidak menyalahkan siapapun, tidak juga menunjuk jari. Ia hanya berjalan terus menyapa rakyat satu persatu, menyimpan luka yang tidak pernah ia tunjukkan. Kadang kami berpikir, bagaimana rasanya menjadi Gibran, duduk di kursi kekuasaan tapi terasa dingin karena tak pernah benar-benar diterima. Membawa nama besar ayahnya tapi terus dihakimi seolah semua itu dosa. Gibran masih sangat muda, ya betul, tapi beban yang ditaruh di pundaknya begitu berat. Mungkin terlalu berat untuk seorang anak muda yang sedang belajar berdiri sendiri. Apa tak ada ruang untuk sedikit memaklumi? Apa terlalu sulit memberi ia kesempatan? Apa semua kebaikan hanya dianggap topeng belaka? Gibran bukan sempurna, tapi cara orang memperlakukannya kadang membuat kami bertanya, apa yang sebenarnya kalian benci? Orangnya kah? Atau hanya karena namanya? Dan yang membuat hati makin miris adalah ketika Gibran tetap bersikap tenang, tidak membalas makian dengan makian, tidak membalas emosi dengan emosi, tidak tampil bermain drama di televisi. Ia memilih sibuk bekerja, hadir di tengah rakyat, memeluk orang tua, mendengar keluhan petani, duduk bersimpu di hadapan rakyat kecil, sama persis seperti yang papanya lakukan. Gibran mungkin diam, tapi diamnya bukan lemah. Ingat, diamnya adalah cara seorang anak bangsa menjaga martabat dirinya. Dan kami, rakyat yang masih mempunyai hati, melihat itu semua, camkan. Kami kasihan, bukan karena kamu kalah, Mas Gibran, tapi karena kamu terlalu kuat menanggung semuanya sendirian. Dan semoga kekuatanmu itu bukan karena sudah terlalu sering kamu terluka. Saya sampai kehilangan kata-kata untuk mengungkapkan. Tetap semangat, Mas Gibran. Percaya, semakin Anda diserang, semakin Anda dituding, semakin Anda difitnah, semakin Anda diremehkan, percaya perkataan saya, Anda akan mendapatkan ratusan juta simpati dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hati yang benar-benar tidak ingin melihat ada seorang yang diperlakukan seperti itu, apalagi orang yang memiliki hati untuk rakyat kecil. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye.